Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil misteri box kami. Perkenalkan, nama saya Indra Rahman dan teman saya. Kami di sini sebagai STAI atau yang menjelaskan tentang materi. Materinya yaitu sejarah pengesahan Pancasila dan dasar negara. Oh, dalamnya. HD2A sejarah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. HD2B gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. HD2C Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan yang HD2D Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Oke, yang HD2A bagian 1 sampai 2. Jepang kalah terhadap Sekutu dan Jepang meminta bantuan kepada bangsa Indonesia dengan berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut direalisasikan dengan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI yaitu Dohoritsu Jumi Chusakai, dengan anggota 60 orang dari berbagai daerah dan suku di Indonesia. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Regiman Yuningrat dengan wakil Bapak Suroso dan nilai bangsa yaitu orang Jepang. BPUPKI sidang dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan 3 tokoh yang berpendapat tentang perusahaan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang pertama oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 tentang perusahaan dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, peri kesejahteraan rakyat. Dan sidang pertama oleh Mr. Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang pertama oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 merumuskan 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dan tanggal 1 Juni diperingati hari lahir Pancasila. Pembentukan Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara, mengatur berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Pembentukan Panitia 9 itu dibuat karena sidang BPUPKI tiga-tiganya belum mendapatkan dasar negara yang pas. Artinya dibuat Panitia 9, yaitu dengan tugas menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Muhammad Yamin. Rumusan tersebut yaitu: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan dasar negara tersebut diganti. Sila pertamanya, karena tokoh Indonesia dari bagian timur pergerakan menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Karena di Indonesia banyak sekali agama, tidak cuma Islam. Penggantian disebut dilakukan oleh Bung Hatta, Kyai Bagur Wajid Hadikusuma, Kasman Sumadibejo, Kyai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Yakub Mau Hasan pada sidang PPKI. Perumusan akhir dari dasar negara ditetapkan dalam sidang PPKI itu pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang sah dan benar. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno, dengan wakil Dr. Andas Mohata, anggotanya Ahmad Subarjo, Abdul Ahad Zakir, Adi Kusno, Cokro Suryoso, Kyai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Ahmad Riz, dan Haji Agus Salim. Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia dapat gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Allah supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melestarikan dan ikut melaksanakan kehidupan budaya yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah suatu kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 2B tentang gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada 2B fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sejarah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. B.
Gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Proses perumusan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, sikap positif terhadap Pancasila, dan pengamalan Pancasila. Keterangan bagan. A. Bagan Pancasila. Makna ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai. B. Proses perumusan. C. Sikap positif terhadap Pancasila. D. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi. Wujud pengamalan Pancasila sebagai ideologi berdasarkan Hak MPR nomor CMR 2001 tentang visi Indonesia. Masa depan terdiri dari 3 visi, yaitu yang pertama visi ideal, yaitu visi cita-cita. B. Visi antara, yaitu visi Indonesia yang berlaku sampai dengan tahun 2022. Yang ketiga, visi Indonesia tahun 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius. KD 2C. Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang C. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila ideologi nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila dijabarkan sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KD 2. Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. D. Kehidupan Pancasila sebagai sumber nilai dan pradaguna pembangunan. Pancasila sebagai sumber nilai. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terkandung makna toleransi dan saling menghormati. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai Pepo Seliro, menjunjung hak asasi manusia, arti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan, tentang rasa anti korupsi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Terkandung di dalamnya antara tanah air mempertahankan karakter tidak membeda-bedakan. Sila keempat, terkandung dalamnya antara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terkandung makna cinta permusyawaratan, cinta demokrasi, tidak memaksakan kehendak, tidak memiliki diri sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkandung nilai cinta keadilan, berkeluarga, bekerja keras, menghormati bangsa lain. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang efektif. Peningkatan harta dan martabatnya. Manusia perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi fintech. Pada akhirnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Bidang politik, pembangunan dan pembangunan bidang politik berdasarkan pada antologis manusia. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia sebagai subjektif negara, sehingga kehidupan politik dalam negara harus benar-benar mewujudkan tujuan demi menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
pengembangan ekonomi buatannya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan. Bidang ekonomi yaitu demi kesejahteraan seluruh bangsa. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adil, memenuhi kebutuhan